warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Dimantra, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tangerang. Hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dilema etika dengan Kepala Sekolah SMK Mandiri 01 Bandungan. Alhamdulillah di samping saya telah hadir Bapak Kepala Sekolah SMK Mandiri 01 Bandungan, Bapak Muhammad Afif HPP. Ya, Assalamualaikum Pak Afif. Waalaikumsalam. Baik Pak Afif, izin bertanya, izin wawancara terkait dilema yang terjadi di sekolah Pak ya. Baik Pak Afif, yang poin pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak di sekolah? Lebih ke dilema etika sepertinya Pak. Ya, dalam kasus ini mungkin kasus antar pelajar yang disebut tawuran ya. Oh gitu ya. Karena di sisi lain tawuran ini ya kita juga semua tahu yang tawuran itu bukan cuma satu anak ya Pak ya. Iya. Bahkan lebih dari 5 atau 10. Nah itu hukuman yang berat bagi mereka kan biasanya dikeluarkan dari sekolah. Namun ini juga dilema bagi kami pihak sekolah. Di sisi lain kan kami sekolah yang muridnya lumayan kurang gitu. Jadi ya dilema gitu. Membutuhkan murid ya Pak ya? Betul. Baik Pak, yang keduanya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar menurut kita dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, kami pihak sekolah juga pastinya memilih atau meneliti kasus-kasus seperti ini yang mana memang kita cari solusi yang tepat dalam menghasilkan permasalahan yang ada. Contohnya seperti kita mengeluarkan siswa biang kerok atau dalang gitu. Itu kita pakai sebagai efek jera buat anak-anak. Baik Pak. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan dalam mengatasi masalah tersebut Pak? Yang pertama tentunya evaluasi, kemudian komunikasi intens dengan para wali kelas, pihak sekolah, kemudian rapat rutin dengan para orang tua dan para keamanan yang ada di sekitar wilayah sekolah. Baik Pak, jadi keamanan baik yang di dalam sekolah maupun di luar lingkungan sekolah ya. Betul. Baik Pak, untuk poin keempat, hal apa saja nih yang Bapak anggap sangat efektif dalam mengambil keputusan itu Pak pada kasus dilema etika tersebut? Yang efektif bagi saya adalah mengeluarkan satu siswa yang bermasalah tersebut, yang memang yang sudah tertangkap polisi atau sudah fatal. Karena itu salah satu efek jera buat siswa yang lain. Gitu ya Pak. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam mengambil keputusan pada kasus tersebut Pak? Tantangannya adalah yang pertama pastinya dengan orang tua si anak, gitu. Kemudian dengan para pihak-pihak yang berwenang, karena di sisi lain kita harus mengeluarkan siswa tersebut. Gitu. Baik Pak. Apakah Bapak dalam menyelesaikan sebuah masalah atau kasus tersebut bisa langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya mungkin seperti prosedur atau seperti apa yang kira-kira Bapak akan jalankan? Prosedur yang kita jalani selama ini adalah tentunya tergantung kepada tingkat permasalahan si anak. Memang kalau tingkatnya masih di bawah, itu dengan prosedur-prosedur yang ada di sekolah gitu. Kemudian jika tingkat permasalahan ini kasusnya lebih tinggi, itu akan diselesaikan di tempat. Baik Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam solusi dilema kasus tadi Pak? Ada. Yang pertama adalah para wali kelas, yang mana memang para wali kelas ini harus lebih tahu lebih awal tentang sikap dan pergaulan anak-anak, terutama yang siswa yang tawuran tadi, kemudian para orang tua, dan tentunya yang mempermudah bagi kami adalah pihak keamanan yang ada di luar lingkungan sekolah. Baik Pak, yang terakhir Pak, kira-kira pembelajaran apa nih Pak yang bisa diambil atau dipetik dari pengalaman terhadap pengambil keputusan dilema etika tadi Pak? Baik, seorang pemimpin itu memang harus memiliki kebijakan
kemudian memiliki keputusan yang memang bisa merugikan orang tersebut atau bisa menguntungkan orang tersebut, selagi pada koridor yang tepat, laksanakan. Baik Pak, mungkin itu saja wawancara saya dengan Bapak. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima Sama-sama. kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita jaga untuk Indonesia bersatu dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Dimantra, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tangerang. Hari ini saya akan melakukan sebuah wawancara dengan kepala sekolah dari SMP Mandiri Serdang Kolon. Telah hadir di samping saya yaitu Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Latif. Assalamualaikum Pak Latif. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah hari ini saya akan melakukan wawancara untuk tugas demonstrasi konseptual ya. Jadi hari ini saya akan melakukan sebuah wawancara dengan Pak Bapak Kepala Sekolah SMP. Baik Pak, mohon izin waktunya untuk melakukan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan kasus atau dilema etika di sekolah Pak ya. Baik Pak Khotib, selama ini dalam memimpin bagaimana Bapak mampu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kira-kira ada kasus apa ya gitu? Nah, kebanyakan kasus di SMP Mandiri ini jadi ketidaksinkronan antara sekolah dengan orang tua. Ya, tentunya dari sebuah peraturan yang dibuat oleh sekolah dan terkait tata tertib, ya kan, disiplin dan lain-lain. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Nah, ketika sekolah itu membuat aturan dan itu berdasarkan dengan antara sekolah, aturan yang dibuat oleh sekolah dan orang tua kebanyakan. Jadi ketika sekolah itu membuat aturan tapi tidak dipahami secara langsung oleh orang tua, maka di situ ada ketidaksinkronan lah. Baik. Jadi masalah yang dihadapi artinya sekolah membuat aturan tapi orang tua tidak paham secara menyeluruh ya Pak. Nah, begitu Mas. Baik Pak, yang ketiga langkah-langkah atau prosedur apa nih yang biasa Bapak tempuh untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Atau dilakukan selama ini? Yang dilakukan selama ini adalah ketika memang aturan itu dilanggar, kalau memang secara langsung dilihat oleh guru, oleh kepala sekolah, oleh siswa, maka akan ditegur secara langsung. Tapi ketika itu sudah berlangsung, artinya sudah 1 hari, sudah 2 hari yang lalu, kita akan melakukan pemanggilan orang tua. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema tersebut Pak? Hal yang paling efektif adalah itu tadi, pemanggilan orang tua. Itu sudah paling efektif karena terkadang apa yang disampaikan anak kepada orang tua, yang disampaikan guru pada anaknya itu berbeda. Baik. Tapi ketika orang tua itu dipanggil ke sekolah, maka itu akan terselesaikan dengan baik. Oke, jadi pemanggilan orang tua adalah hal yang paling efektif. Hal yang paling efektif. Baik Pak, yang pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Pak pada kasus tersebut Pak? Tantangannya adalah kan terkadang-kadang orang tuanya juga tidak bisa hadir karena kesibukan pekerjaan dan lain-lain, itu tantangannya. Sementara waktu semakin berlalu. Oke. Jadi ketidakhadiran orang tua Pak ya? Itu ketidakhadiran orang tua. Baik, karena orang tuanya bekerja Pak. Masih sibuk. Oke, baik Pak. Yang keenam, apakah Bapak dalam menyelesaikan kasus tersebut langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak ingin jalankan? Dalam hal ini tergantung kasusnya itu apa. Kalau kasusnya itu terjadi secara langsung di sekolah terutama, itu akan secara langsung ditegur pada hari itu juga. Tapi ketika kasusnya itu di luar jam sekolah, ya kan, terus lagi memang sudah berlalu, ya kan, itu pertama akan melakukan pemanggilan orang tua. Setelah pemanggilan orang tua selesai, mungkin kalau memang kasusnya berat, akan diberikan surat peringatan. Baik Pak,
adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan Pak dalam kasus dilema tersebut Pak? Kalau seseorang ujung tombak itu ada di kesiswaan. Oh gitu. Makanya koordinasi selalu dengan kesiswaan, karena PKS kesiswaan itu adalah ujung tombaknya, betul-betul kedisiplinan anak itu ada pada dia. Jadi ketika mengambil keputusan itu yang paling tepat, yang paling efektif ya dengan kesiswaan tersebut. Dengan para guru tentunya juga sama, perawat ibu juga sangat penting di sini. Baik, Pak. Dari pertanyaan tadi Pak yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan itu Pak? Jadi yang paling terpenting itu adalah di mana komunikasi kepada orang tua terhadap siswanya. Jadi kegiatan-kegiatan siswa kita share ya kan di grup-grup orang tua ya kan, bahwa kegiatan sekolah hari ini ya kan, siswanya yang nggak hadir ini. Peran aktif orang tua lah, komunikasi yang paling orang tua yang paling terpenting dalam. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa kasus ini memang butuh dukungan Pak ya dari pihak sekolah maupun dari orang tua yang nanti berpusat pada murid ya. Bagaimana kita menginginkan murid kita jadi anak yang baik ya, yang sesuai kita inginkan ya. Baik Pak, mungkin itu saja wawancara singkat dengan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.